Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PJ. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Triduum hari kedua dengan tema Pentakosta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Pentakosta Engkau telah mempersiapkan gerejamu untuk menerima kehadiran Roh, sehingga Engkau sendirilah yang bertahta di dalam diri kami. Ajarilah kami semakin terbuka untuk menyambut kehadiran-Mu, dan jadikanlah kami sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia. Semoga karunia-karunia Roh-Mu semakin berlimpah melalui kami umat-Mu, untuk menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang tertekan dan tertindas, serta mewartakan tahun rahmat-Mu yang telah datang. Dan Engkau jadikan kami ranting-ranting yang berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Inilah yang kami rindukan sebagai Pentakosta yang baru. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Lexio. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
Meditasio Katekese. Pada hari Pentakosta, sesuai janji Tuhan Yesus, para rasul dan murid dicurahi Roh Kudus. Maka mereka semua mengalami transformasi dari orang yang masih hidup dalam keraguan dan kebimbangan, berubah menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka mewartakan Injil dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka bukan lagi hanya percaya, tetapi sekarang mereka menjadi pelaku firman itu. Mereka mewartakan kerajaan Allah sambil memberi kesaksian akan Yesus yang telah bangkit. Mereka dengan percaya diri tanpa keraguan dan takut mewartakan Injil kepada siapa saja. Sama seperti kita, saat kita masih katekumen, kita mendengar dan belajar tentang kerajaan Allah dan pewartaan tentang Yesus Kristus. Saat kita dibaptis, kita bukan lagi hanya seorang simpatisan atau orang yang sedang belajar. Dalam pembaptisan, kita dicurahkan Roh Kudus. Dosa kita dibersihkan. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi para murid yang dengan gercep memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dan mewartakan Injil. Kita tidak takut lagi karena pembaptisan yang kita terima. Kita dipercayakan sebuah tanggung jawab yang indah, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Gereja selalu mewartakan Pentakosta. Semoga melalui gereja kita juga akan selalu dilengkapi dan dibaharui sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Orasio Misi. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah mata air yang menyejukkan jiwaku, sumber kasih yang selalu mensejahterakan aku. Datanglah, ya Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau adalah samudera luas yang selalu mengajari kami akan kasih Kristus. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih itu. Tinggallah, ya Roh Kudus, kunjungilah kami umat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah air terjun segala rahmat. Teguhkanlah iman kami supaya kami selalu setia padamu, mencintaimu dan mengasihimu dengan segala akal budi kami, dengan hati kami dan dengan kekuatan kami. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan tinggallah bersama kami. Kontemplasi. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa.
Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.